telah ku terima kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku,
dalam kehidupan. Ibadah kami pada pagi hari ini, jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, kami tabiskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita mau lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terlebih besar. Lebih besar dari setiap pergumulan kami, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Untuk itu kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Yesus. Yesus lebih besar. Yesus
angkat tangan kita. Ya Jama. Ya Jama. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu Yesus. Haleluya. Semua
menyenangkan hati-Mu Tuhan.
mendengar rema-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari ini saya akan berbicara mengenai atau memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kualitas kesetiaan. Kita baca dan buka di dalam Lukas 19 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-27. Lukas 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Bila Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang dengan kasih untuk berdiri. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya,
bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Amin. Silakan duduk. Ya, perumpamaan yang di atas yang kita baca bersama-sama, yang dijabarkan oleh Tuhan Yesus, mempunyai latar belakang. Latar belakang cerita. Ya, pada waktu itu tersebar cerita di rakyat di Yeriko bahwa Herodes Agung memberikan tanah Yudea kepada Antipas. Tetapi Herodes Agung mempunyai seorang putra yang lain, namanya Arkelaus. Dia menentang wasiat itu. Lalu dari Yeriko dia mengajukan keberatan ke Roma. Dan pada akhirnya Kaisar Agustus memberikan kekuasaan yang besar untuk Arkelaus. Bahkan tanah Yehuda yang semula milik Antipas diberikan kepada dia. Meskipun Antipas melakukan penolakan ke Roma berserta dengan orang-orangnya, 50 orangnya, tetap Kaisar memberikan tanah Yehuda ini untuk diperintah oleh Arkelaus. Pada waktu Arkelaus mendapatkan mandat ini, dia kembali ke wilayahnya dan dia membunuh orang-orang yang menentang dia. Dan dia memberikan upah kepada pelayan-pelayannya yang setia. Ada sesuatu yang menarik yang ingin Tuhan Yesus seberangkan kepada kita. Bagaimana Tuhan mentreatment manusia menurut kualitas kesetiaannya. Pada perumpamaan di atas, ada seorang bangsawan. Dia ingin berpergian jauh ke luar negeri. Zaman dahulu berpergian jauh ke luar negeri tidak sama dengan saat ini. Ini kalau orang mau berangkat ke luar negeri, tidak memerlukan kurun waktu yang lama untuk pergi maupun kembali. Karena sudah ada teknologi. Zaman dahulu perlu waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Karena transportasi yang ada pada waktu itu sangat-sangat tradisional. Bahkan kemungkinan besar tidak akan kembali untuk berangkat ke luar negeri. Nah, pada waktu bangsawan ini berangkat ke luar negeri, dia digambarkan bahwa dia akan menjadi raja. Tetapi ada orang-orang yang tidak setuju dengan dia. Ada orang-orang yang menentang dia. Maka pada waktu dia ingin berangkat, dia panggil dia punya hamba-hamba. 10 orang hamba. Masing-masing hambanya diberikan mina. 1 orang 1 mina. Itu mina, itu nilai uang setara dengan 100 dinar. Dinar adalah mata uang Romawi pada saat itu. 1 dinar setara dengan upah 1 orang 1 hari. Upah kita sekarang taruhlah 150.000. 150.000 dikali dengan 100 dinar. 100 jadi berapa itu? 15 juta. Betul? Enggak pada ingat?
besar. Jadi nilai uang yang besar dari seorang tuan diberikan kepada hambanya. Kalau berbicara hamba, berarti dia tidak memiliki hak apapun. Kalau berbicara hamba, kedudukannya sangat rendah. Kalau berbicara hamba, berarti seluruh keberadaan dirinya dikuasai oleh Tuhan itu, betul kan? Sama dahulu. Ini seorang hamba diberikan kepercayaan nilai uang yang besar. Cuma-cuma untuk dikelola. Karena seorang hamba, dia tidak memiliki hak yang besar untuk mendapat perlakuan yang istimewa. Bila kita kembali ke tema kita pada pagi hari ini, remang-remang. Bila kita kembali ke tema hari ini, kualitas kesetiaan. Ada dua tipikal hamba yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Untuk kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengupas dua tipikal ini, kita cari tahu dulu etimologi dari kualitas kesetiaan. Kalau berbicara kualitas, berarti berbicara mutu. Ya toh? Mutu atau kadar baik buruknya suatu hal, suatu benda. Itu namanya kualitas. Arti dari kata kualitas. Dan bila berbicara mengenai kesetiaan, dalam bahasa Inggris, kesetiaan itu berarti juga kepatuhan, ketundukan. Cuplik dulu sedikit. Pembaktian, ketaatan. Itu arti kata kesetiaan. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesetiaan ini berbicara mengenai keteguhan hati. Keteguhan hati, kepatuhan dalam suatu ikatan yang terjadi. Misalnya dalam suatu ikatan kerja, dalam suatu ikatan persahabatan, dalam suatu ikatan hubungan. Jadi bila berbicara mengenai ketaatan, di situ mengandung unsur ketundukan, mengandung unsur ketaatan, mengandung unsur pembaktian, mengandung unsur keteguhan hati untuk sama-sama menjaga ini ikatan agar tidak ternoda. Ada dua jenis hamba yang digambarkan dalam perumpamaan di atas. Yang pertama, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Pada waktu Tuhan sudah memberikan Mina, dia datang dinobatkan menjadi raja. Dia bertemu dengan hamba-hambanya. Hamba tipikal model hamba yang pertama adalah hamba yang mengenal tuannya dengan sangat baik. Ayat yang 16 sampai 19. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ini hamba, pada waktu, ini hamba pertama dan hamba kedua. Pada waktu dia menerima mina itu, dia tidak
di ayat-ayat yang di atas, orang-orang menghasut bahwa tuannya, bangsawan ini memiliki tipikal yang jahat. Dia tidak pantas menjadi raja. Tetapi kedua hamba ini yang sudah melipat gandakan minah yang dipercayakan kepada dia. Dia mengenal tuannya dengan sangat baik. Dia mengerjakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan sangat baik. Meskipun orang bilang tuannya itu jahat, tuannya itu kasar, dia tahu, dia mengenal tuannya dengan sangat baik. Tuannya itu memperlakukan dia dengan baik. Dia menghargai, dia diberikan kepercayaan. Siapa dia? Dia hanya seorang hamba. Tetapi tuannya begitu murah hati memberikan minah, kepercayaan yang besar. Apakah kita cukup mengenal Tuhan kita dengan baik? Kalau mengenal, berarti orang tahu sampai dia punya makanan favorit. Kalau orang mengenal seseorang begitu dalam, dia punya gestur saja, kerlingan matanya, kalau sudah tidak suka, kita pasti tahu, oh dia sudah tidak setuju. Kalau kita mengenal seseorang dengan sangat baik. Warna favoritnya kita tahu. Bahkan sebelum dia bicara, orang itu sudah tahu apa maksud dari hatinya. Orang suami istri ya, orang yang terdekat. Cuma bahasain, oh berarti nyanda. Lain kali kalau mau suka, cuma, oh dia suka. Itu kalau orang kenal seseorang dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan sangat baik. Orang tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang tahu apa tuh yang melukai Tuhan pe hati dan tidak melukai Tuhan pe hati. Kalau orang kenal Tuhan kita dengan sangat baik, Dia sudah memberikan yang terbaik-terbaik untuk hidup kita. Seharusnya minah yang Tuhan kasih, kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita kelola dengan baik. Tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih, kelola dengan kesetiaan. Kesetiaan penuh. Tidak banyak tanya. Karena tipikal hamba ini, dia percaya penuh pada Tuhan. Kesetiaan yang mempercayakan penuh hidupnya kepada Tuhannya. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau di supermarket, kalau orang pergi di supermarket, ada banyak jenis apel-apel. Tiap apel dihargai dengan harga tertentu. Ya, lebih enak dia perasa, tentu harganya tidak pernah bohong. Tapi sebelum apel itu dipajang, ditaruh di tempat pajangan dengan baik, ditata dengan baik,
dia mesti disortir dulu di bagian belakang. Buah-buah apel itu yang baik, kasih sendiri. Yang sudah busuk atau ada noda-noda, pasti akan disendirikan. Buah-buah dengan kualitas yang baik dibawa masuk, disediakan tempat yang baik, dipajang, indah untuk dilihat, enak untuk dimakan. Apakah kita menghasilkan buah-buah kehidupan seperti itu? Bukan cuma indah dipandang mata, tetapi attitude-nya, pengaruh yang dihasilkan enak untuk dimakan. Itu kualitas yang pertama, hamba yang pertama. Apa upah bagi tipikal hamba yang setia seperti ini? Pertama, firman Tuhan diberikan 10 kota, selanjutnya orang yang kedua diberikan 5 kota. Diberikan kepercayaan yang lebih besar oleh Tuhan. Diberikan berkat lebih besar dari Tuhan. Tuhan lihat, oh ternyata dia kalau kasih berkat, dia tidak menjauh dari Tuhan. Diberikan tanggung jawab kecil, dilaksanakan penuh tanggung jawab. Jadi saya mau tambahkan kepada dia. Kedua, tipikal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Tipikal yang kedua, hamba yang memiliki tipikal kedua adalah hamba yang memiliki kebenarannya sendiri. Dia memiliki keyakinannya sendiri. Biasanya tipikal hamba seperti ini penuh dengan asumsi-asumsi. Kalau saya seperti ini, pasti saya akan menjadi seperti ini. Pelayanan cuma aktualisasi diri. Bertobat saudara. Pelayanan bukan panggungmu. Engkau dipilih untuk melayani Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kuat dan hebatmu. No. Kau pikir punya talenta yang luar biasa sehingga engkau bisa mengundang hadirat Tuhan untuk datang. Tidak. Bersyukur engkau bisa dipilih Tuhan untuk melayani. Bersyukur
Anda. Jika Anda menolak, Tuhan bisa pilih orang lain untuk menjadi pelayannya. Sama seperti Tuhan membentuk Anda. Sama seperti Korah, saya sudah pernah memberikan contoh mengenai Korah. Korah adalah salah satu orang Lewi. Ia berada bersama-sama dengan Musa. Suatu saat, ini Korah memang pintar. Tahu strategi. Makanya dia tahu ini Musa cuma bawa-bawa putar di padang gurun. Sebenarnya cuma pendek tuh jalur sampai di tanah perjanjian. Makanya dia mengumpulkan orang-orang yang dia pikir bisa dia pengaruhi untuk menentang Musa. Dia memiliki kebenaran sendiri. Dia menentang Musa, mencari pengikut untuk mengikuti dia. Dan mungkin dia ingin jadi sama seperti Musa. Jangan menentang otoritas yang sudah Tuhan urapi. Tahu yang terjadi pada Korah dan pengikutnya ditelan hidup-hidup, dibakar oleh Tuhan. Mari, jangan jadi sama dengan tipikal yang kedua. Jangan berpikir dengan jalan pikiran Anda sendiri. Tidak on track. Suta salah, ke kiri, ke kanan, masih cari-cari orang pesalah. Padahal sebenarnya dia sendiri harus diberikan cermin. Hapus. Padahal dia sendiri harus bercermin. Teman-teman yang memiliki teman-teman seperti itu, jabaku kasih ingat. Mungkin dia pecermin so mulai kabur. Kalau so mulai tak salah, kasih tahu itu benar. Amin. Supaya tuh orang dapat upah sama. Karena upah diberikan Tuhan menurut sikap hati dan kesetiaan. Jangan ingin dapat perlakuan khusus. Jangan ingin dapat privilege, tapi suka mendua hati. Firman Tuhan bilang, orang tidak bisa tunduk pada dua tuan. Karena pasti orang pe kesetiaan akan berat sebelah. Amin, Bapak Ibu. Tanggung jawab mina yang Tuhan sudah kasih. Kelola dengan baik. Jadi hamba yang baik. Jadi hamba yang kenal suara Tuhan. Yang mengenal suara gembalanya. Jangan jadi hamba yang suka ikut suasana hati sendiri. Punya dasar pemikiran sendiri. Lalu feta kompli.
kepada orang lain bila rencana tidak berjalan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Apa upah dari tipikal hamba yang kedua ini? Ayat yang ke-24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Clear. Kepercayaan yang diberikan. Kehidupan yang diberikan. Yang tidak dikelola dengan setia. Menurut standarnya Tuhan. Daripadanya akan diambil. Kaki dian itu akan diambil daripadamu. Saya lebih takut Tuhan kasih tinggal, urapan itu diambil, daripada saya harus kehilangan hal-hal yang berbau duniawi. Bila kaki dian itu diambil, sudah tidak ada urapan dari Tuhan. Sia-sialah kita melayani. Sia-sialah sisa hidup ini. Memang pada waktu kita menukar kesetiaan itu dengan yang berbau duniawi, memang mungkin enak untuk sementara waktu. Tetapi endingnya di ayat yang ke-27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jika kita tidak menjaga kualitas kesetiaan kita, jika kita masih menerapkan protokolernya dunia pada kesetiaan kita kepada Tuhan, suam-suam kuku, mendua hati. Firman Tuhan bilang, dia akan dibuang. Ini firman Tuhan bilang dibunuh. Endingnya masuk di mana hanya ada kertakan gigi. Bapak Ibu, jagalah kualitas imanmu dengan baik. Bertumpulah pada firman Tuhan, sesuai dengan protokolernya Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan. Iko, jangan orang pikir orang pintar. Sama seperti Korah. Jagalah kualitas kesetiaanmu yang dengan baik. Jika engkau masih memiliki dua Tuhan, Tuhan Yesus, dan engkau masih kecenderungan hatimu masih dengan kesenangan dunia, hedonisme, suam-suam kuku, ingat masuk gereja masuk. Anak masuk gereja pun boleh, ada kok rekaman, boleh lihat live streaming.
Jagalah selalu kualitas imanmu dengan baik. Sehingga pada waktu Tuhan datang kedua kali, dan atau kita nanti berhadapan di pengadilan terakhir, nama kita akan tercatat di buku kehidupan dengan nilai kesetiaan yang excellent. Upanya apa? Masuk dalam kerajaan surga. Itu goal kita. Mari, jagalah kualitas kesetiaan. Jangan suam-suam kuku. Jangan mengabdi dua hamba, dua tuan. Tuhan dan dunia. Jagalah kualitas kesetiaan dengan baik. Pada waktu Tuhan sortir kita nanti, Tuhan lihat torampe buah-buah itu sangat ranum, sangat indah, dan enak untuk dimakan. Amin, firman Tuhan. Kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dengan kasih saya mengundang Wakil Gembala Bapak Donald Moninca dan Wakil Gembala Ibu Pendeta Natalia. Tapi sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita mulai saja dari ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
yang sudah mendapatkan pelayanan perjamuan, saya mohon untuk berdiri. Bila ada yang ingin mengikuti perjamuan kudus tetapi terlewati pelayanan, mohon mengangkat tangan. Kita mengangkat hosti yang tunjuk tubuh Tuhan yang telah Dia serahkan di kayu salib hanya untuk supaya kita dibenarkan, hanya untuk supaya kita memperoleh keselamatan, jaminan hidup yang kekal, hanya untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang dipilih dan disayang. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kami mengucap syukur untuk karya terbesar yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Mari kita memakan hosti ini dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Haleluya.
Mari kita mengangkat cawan yang tunjuk darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum anggur yang tunjuk darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib dengan penuh rasa hormat dan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah sikiriana Yesus. Karena Yesus sikiriana Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Buat perbuatan tangan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami Tuhan. Karena layak sekiriana layak pada waktu tubuh Tuhan, pada waktu darah Yesus mengalir di aliran darah kita, segala kesakitan itu, segala kedukaan yang mendalam itu telah Tuhan cuci bersih, telah Tuhan pulihkan. Apapun yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi bebanmu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada sukacita yang Tuhan berikan. Karena layak sekiriana layak sih, karena layak sekiriana, kami bersyukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur pada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, karena kemenangan itu telah menjadi milik kita, karena pemulihan itu telah menjadi milik kita.
Bapa, inilah buah kesetiaan kami. Kami akan kerjakan setiap kepercayaan, tanggung jawab yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang ranum dan enak untuk dimakan. Ampuni kami Tuhan, bila mungkin kami sudah melukai hati-Mu, sudah tidak mendengar dengan jelas dan peka suara-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bila kami sudah tidak menyenangkan hati-Mu lagi, hari ini kami akan memperbaharui komitmen kami dengan penuh rasa tanggung jawab yang dilandasi oleh cinta akan Engkau. Kami akan menghasilkan buah kesetiaan yang sangat-sangat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman kami yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, yang sedang menyaksikan tayangan video ini, yang dalam keadaan sakit, yang dalam kondisi lemah, yang dalam berbeban berat, maupun teman-teman kami yang bersama-sama di tempat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Berikanlah kami pemulihan. Berikanlah kami kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menjadi sembuh. Engkau menjadi tahir. Engkau pulih dan berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus.
dinikmati, persilakan duduk kembali. Puji Tuhan, firman Tuhan yang meneguhkan iman kita. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 2 kantong dan yang di depan ada 2 kotak persembahan. Untuk persembahan di depan, pertama dipersilahkan dari lajur sebelah kiri saya, nanti diikuti dari lajur sebelah kanan saya. Mari berikan persembahanmu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bagi seluruh jemaat GCI Winangun Manado, kita akan mengadakan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7.30 malam. Dan pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Pelayanan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi akan dilayani secara online melalui YouTube GCI Winangun Manado. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSCA Winangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bagi generasi muda, pukul 7 malam
kembali terundang untuk menghadiri Youth Service di House of Gamaliel GSC Awinangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSC Awinangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara ataupun sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan. Sekian untuk news edisi minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah raya minggu siang ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh melimpah dalam kehidupan. Semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk rema yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dengan penuh kesetiaan, yang dilandasi oleh cinta, telah memberikan persembahan kepadamu dalam bentuk apapun, dalam metode apapun, kiranya Engkau mau berkati berlipat-lipat kali ganda. Tidak lupa kami selalu bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau melindungi bangsa dan negara kami, dijauhkan dari segala yang jahat. Berikanlah keamanan untuk bangsa kami. Ada pemulihan ekonomi dan pemulihan di segala bidang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga ya Tuhan, apapun yang mereka keluarkan, peraturan-peraturan yang mereka terbitkan, biarlah itu berasal dari hikmat-Mu Tuhan. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Kemanapun kakimu melangkah, dimanapun engkau duduk dan berdiri, kemanapun engkau keluar masuk, dijagai, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang tanganmu kerjakan, segala usaha yang baik, Tuhan buat berhasil, sukses dan beruntung. Segala kutuk, sakit, penyakit, bakteri, virus yang mematikan, di
dijauhkan, dilalukan daripadamu. Bahkan bayang-bayang maut sedikit pun tidak bisa mendekati engkau. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua, sampai kita dijemput di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.